Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah PT Badak NKL Bontang rahimakumullah wa adamallahu lakumus surur wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita semua masih diberikan sehat, kesehatan, afiah, keselamatan, masih bisa thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Hadirin jamaah PT Badak NKL rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang fikih jual beli. Dalam jual beli ada syarat-syarat mabi' atau barang yang bisa dijual belikan. Salah satu syarat daripada barang yang bisa dijual belikan yaitu barang tersebut nampak, barang tersebut bisa dilihat dan dia tidak berubah sampai barang tersebut diterima oleh si pembeli. Dalam hal ini Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang menjual hamba sahaya, yang mana hamba sahaya tadi tidak nampak ketika akad, tidak nampak ketika jual beli, tidak nampak ketika proses jual beli, tidak nampak, maka hukum jual beli ini tidak sah. Ini menurut qaul adhar. Menurut qaul adhar, yaitu pendapat yang pertama, pendapat yang paling kuat. Selain budak juga hal-hal yang lain, misalkan membeli sepeda motor, membeli mobil, membeli hewan, sapi, kambing. Ketika akad jual beli hewan tadi tidak ada, si pembeli tidak dapat melihat hewan tersebut, atau si penjual juga sama tidak melihat hewan tersebut, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, maka menurut pendapat yang pertama, pendapat yang paling kuat, hukum jual beli tidak sah. Karena itu disebut bai'ul gharar, jual beli yang ada bisa menimbulkan kerugian. Menurut pendapat yang kedua, jual belinya sah apabila dalam jual beli tadi si penjual mensifati barangnya. Misalkan dia jual sapi dengan ciri-ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu pun bagi si pembeli dia boleh khiyar, boleh melakukan khiyar, yaitu dia diberi hak khiyar, memilih. Ketika dia melihat, dia bisa memilih antara tetap melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli.
sehingga tidak ada unsur gharar. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata diperbolehkan membeli rumah yang nampak serta dapat dilihat dengan mata. Syarat mabi adalah terlihat, bisa diketahui. Rumah yang terlihat ukurannya bisa diketahui, berapa panjangnya, berapa lebarnya, atau tanah yang bisa dilihat oleh si pembeli, penjual juga melihat, sehingga tidak ada unsur gharar tadi. Karena bisa jadi gharar dari pihak penjual, dia tidak melihat barang yang dia jual, dia jual barangnya tanpa melihat, ternyata barangnya sudah berubah. Misalkan dulu dia jual kambingnya, dia kira kambingnya kurus, ternyata ketika mau dijual sudah gemuk, maka penjual merasa sayang, merasa rugi. Atau pembeli tidak melihat kambing yang mau dia beli, dia katakan kepada penjual, saya beli kambingmu dengan harga 3 juta, kamu serahkan kepada saya 1 tahun lagi, maka ini jual beli juga tidak sah, jual beli yang tidak sah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membeli hewan tertentu dengan syarat bahwa ia menerimanya setelah 1 tahun, karena hewan itu selalu berubah-ubah dan binasa. Jadi tidak diperbolehkan, tidak sah membeli hewan kemudian penyerahannya baru tahun depan, jual belinya berlangsung baru tahun depan, karena hewan akan berubah-ubah dan ada unsur gharar. Gharar ini perkara yang tidak terlihat dan dia bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu antara penjual dan pembeli. Dan barang, status barang ketika belum diterima oleh si pembeli, maka dia adalah menjadi tanggungan penjual. Ketika pembeli belum dapat barang yang dia beli, maka apabila ada kerusakan di dalam barang tersebut, maka itu adalah tanggung jawab daripada penjual. Tapi apabila misalkan ada seorang pembeli yang dia beli dan dia mengajukan khiyar yaitu hak pilih antara nanti melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Misalkan ada seseorang membeli sepeda motor, kemudian dia katakan kepada penjual, saya minta khiyar, minta batas waktu untuk menentukan antara melanjutkan jual beli atau membatalkan, dan saya akan bawa barangnya terlebih dahulu. Dan khiyar waktu ini dia tidak boleh lewat daripada 3 hari. Maka selama sepeda motor berada di tangan pembeli dalam masa khiyar, maka sepeda motor menjadi tanggungan pembeli. Apabila ada kerusakan pada motor tersebut, kemudian dia nggak jadi membeli sepeda motor tersebut, maka dia harus menanggung kerusakan yang muncul selama sepeda motor berada di tangan pembeli. Tapi apabila jual belinya terus dan dia rela dengan kerusakan yang muncul dari diri si pembeli sendiri ketika motor berada di tangan pembeli, maka jual beli tetap sah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, tidak sah menjual atau membeli seekor hewan dengan mensyaratkan kehamilan hewan tersebut. Jadi tidak diperbolehkan
Ketika seseorang membeli seekor hewan, misalkan kambing atau sapi, dengan dia mensyaratkan bahwasanya ini kambing dia bisa memiliki keturunan, bahwasanya ini kambing bisa beranak, bisa hamil, bisa memiliki anak, maka ini tidak sah. Karena tentunya tidak ada manusia yang bisa memastikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memiliki ilmunya kapan datangnya hari kiamat, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala yang tahu kapan hujan turun, berapa kadarnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada di dalam kandungan. Ini punya anak atau tidak, anaknya jantan atau betina, itu semua ilmunya ada di sisi Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan ia perbuat pada hari esok, dan tidak ada yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Hadirin jamaah PT Badak NGL Kuntang rahimakumullah. Cukup sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, al-'afwu minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.